Ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membuat sebuah makanan lagi. Masih saya coba dicampur makanannya, di mana saya akan membuat pastel tutuk. Mungkin teman-teman sudah kenal apa itu pastel tutuk, tapi ini akan saya coba dengan isian yang agak berbeda. Saya menggunakan seafood, tapi dengan bumbunya yang Chinese style. Nah, jadi saya kombinasikan antara Western dengan Chinese-nya. Oke, di depan saya ini saya sudah punya kentang yang sudah saya kukus. Ya, sudah kukus, sebenarnya bisa juga digoreng. Tapi digoreng tidak sampai kering, teman-teman. Yang penting dia sampai lunak. Cuman kalau yang hari ini saya kukus. Kita bisa manual, tapi hari ini saya pakai alat untuk ngancurinnya. Ya, kentangnya kita masukkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini ada butter. Butter. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai butter juga bisa pakai margarin. Di sini saya pakai krim. Krimnya secukupnya. Di sini kalau nggak ada krim kita juga bisa menggunakan susu bubuk, teman-teman. Kita campur. Saya tambahkan garam merica, dikoreksi sendiri untuk rasanya. Dan salah satu khasnya si pastel tutuk adalah menggunakan bubuk pala. Nah, banyak atau sedikitnya diserahkan kembali ke teman-teman. Ya. Dan untuk pengikatnya saya menggunakan telur. Masukkan, dan ini kita haluskan. Jadi bisa manual, bisa menggunakan alat. Tapi hari ini saya menggunakan alat. Ya, saya menggunakan mixer. Jadi hampir sama seperti kalau kita membuat semacam mashed potato. Oh ya, hari ini saya menggunakan, sebenarnya kentangnya adalah kentang yang biasa dipakai untuk french fries, tapi ini saya bikin untuk untuk jadi pastel tutuk. Oke, juga akan saya tambahkan keju. Yang penting tercampur rata. Dan oke, isiannya nanti saya menggunakan seafood gitu ya. Jadi kebetulan yang hari ini saya pakai adalah ikan dan cumi gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau kasih scallop, mau kasih udang, silahkan. Oke, jadi untuk isiannya saya menggunakan ikan. Ikannya saya potong kotak-kotak, cuminya juga saya potong kotak-kotak seperti itu. Dan ada beberapa sayuran. Nah, kebetulan sayuran hari ini saya ada paprika. Jadi 3 macam ada paprika, saya kasih warna supaya 3 warna. Kemudian ada bawang bombay. Dan teman-teman juga siapkan bawang putih yang dicincang. Dan kalau klasikalnya menggunakan soun, ini ada soun yang sudah saya istilahnya saya rendam dengan air panas sehingga dia sudah lembut ya. Oke, saya panaskan dulu. Kita kasih minyak sedikit. Kita tunggu agak panas sedikit, baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Ya. Pertama saya akan masukkan si bawang putihnya.
supaya agak sedikit wangi. Kita tumis dulu sedikit. Oke, kemudian saya masukkan ikan dan cuminya. Ya. Ya, kita biarkan dia agak sedikit berwarna. Oh ya teman-teman, supaya si ikan dan cumi tidak amis baunya, ketika tadi sudah dipotong-potong, yang sudah saya lakukan tadi adalah saya kasih jeruk nipis dan sedikit jeruk nipis supaya dia menghilangkan bau amis dari si ikannya. Dan sedikit aja. Oke. Ini sudah mulai berubah. Nah, saya masukkan bumbunya. Saya menggunakan saus tiram. Kemudian di sini saya tambahkan minyak wijen. Garam. Kemudian saya kasih merica, dikoreksi sendiri nanti rasanya, dan tetap saya tambahkan biji ground pala supaya ada aroma dari palanya. Kemudian saya masukkan si veggie-nya. Karena ikan dan cumi ini cepat matang, jadi kita tidak perlu terlalu lama memasaknya. Oke, supaya sedikit rasanya masuk ke semuanya, kita kasih air sedikit dan kita masak sampai dia agak kering. Oke, dan saya masukkan si soun yang sudah diseduh tadi. Oke, jadi di sini tidak perlu terlalu lama karena memang kita mengharap si sayurnya tetap crunchy. Ini sudah cukup dan karena saya tidak menggunakan bumbu masak, saya menggunakan gula. Saya kasih gula sedikit, hanya sekedar finishing aja. Oke, sudah dikoreksi rasanya. Ini sudah selesai buat isiannya. Habis ini kita akan menggabungkan semua, kemudian kita akan masak di dalam oven. Oke, kita sudah punya semuanya. Jadi sekarang saya siapkan. Jadi saya menggunakan pirek atau pinggan tahan panas. Jadi kalau teman-teman nggak punya ini, mau pakai semacam loyang dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan lupa diolesi dulu dengan margarin ataupun
mentega ataupun dengan oil sedikit supaya nanti nggak lengket ya. Oke, seperti ini. Saya ambil si kentangnya tadi ya. Oke, kita tata seperti bisa ditekan-tekan. Dan usahakan di pinggirnya juga ada kentangnya seperti ini. Ya, jadi atau kalau di rumah misalnya punya yang aluminium foil yang biasa bisa masuk ke oven itu juga bisa, teman-teman. Jadi kalau ini buat ide jualan juga bisa, jadi dibikin sesuai dengan porsi yang memang mau dijual, bisa langsung menggunakan aluminium foil. Ya, nah dari sini saya ambil ininya sedikit. Ditata dulu seperti ini. Nah, di sini saya kombinasikan dengan keju, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih keju dulu. Kira-kira 3 seperti ini. Kemudian di sini saya sudah siapkan telur rebus. Jadi saya potong dulu telur rebusnya. Nah, kita tutup lagi pakai ini sedikit kentangnya. Dan kita tambahkan lagi isinya. Terakhir, mau ditambahkan telur lagi boleh, mau langsung juga boleh. Terakhir kita tutup lagi. Kita rapikan sedikit.
Oke, jadi kita ratakan ya pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian kita kasih semacam arsir lah di atas menggunakan punggung apa garpu seperti ini. Kita tarik aja. Jadi ada juga yang menggunakan piping bag terus dipakai piping tube-nya macam-macam. Itu hanya untuk garnish silahkan. Jadi kalau ini saya cuma menggunakan si garpu saja. Nah, terakhirnya sebelum kita masukkan ke oven, kita kasih kuning telur, kocokan kuning telur. Oke, pastel tutup kita seperti ini. Nah, setelah ini kita akan akan bake di dalam oven sekitar 30 menit dengan suhu 180 derajat. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Oke, sekarang kita akan masukkan ke oven dengan suhu 180 kira-kira 30 menit. Ini sudah saya panaskan ovennya. Oke, kita tunggu 3 menit ke depan, kita lihat seperti apa jadinya. Ya, ovennya sudah berbunyi, berarti sudah 30 menit, jadi kita matikan. Saya buka dulu sedikit supaya uapnya keluar. Ya, waduh, wangi sekali teman-teman. Kalau bisa kemari bisa memicin. Oke, seperti ini jadinya pastel tutup. Jadi tinggal nanti mau disajikannya seperti apa, mau dipotong monggo, mau langsung disajikan. Kalau mau menggunakan aluminium foil bisa langsung disajikan dengan aluminium foilnya. Tapi kalau mau disajikan di piring, kita potong dan disajikan di piring. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini akhir dari kita membuat pastel tutup dengan isi seafood. Sampai ketemu di video selanjutnya.